Semua benda di sekitar kita, entah itu teknologi canggih, ide-ide besar, atau sistem yang kita jalani setiap hari, tidak mungkin ada tanpa sebuah pertanyaan besar. Kenapa ini semua ada? Atau bagaimana cara membuatnya lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah dari suatu yang lebih besar, yaitu sebuah pemikiran. Dan pemikiran ini kalau dirumuskan dengan baik, maka bisa disebut filsafat. Filsafat itu sederhananya adalah seni bertanya dan mencari jawaban yang paling mendasar. Kalau kita dengar kata filsafat, mungkin yang langsung muncul di kepala kita adalah nama-nama besar dari Yunani, seperti Socrates, Aristoteles, atau Plato. Tapi tahukah kalian, dalam dunia Islam juga punya sederet filsuf hebat yang bukan cuma memengaruhi peradaban Islam, namun juga memengaruhi peradaban dunia. Hari ini kita akan kenalan dengan 4 tokoh besar dari dunia Islam yang benar-benar mengubah cara manusia berpikir, bahkan hingga sekarang. Mereka adalah Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Keempat tokoh ini tidak hanya dikenal di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Mereka adalah pilar besar dalam ilmu agama, matematika, kedokteran, dan filsafat politik. Yuk, kita mulai pembahasan ini dari yang pertama, seorang tokoh yang dikenal sebagai salah satu filsuf sekaligus teolog terbesar sepanjang sejarah. Kalian mungkin pernah dengar nama Al-Ghazali atau bahkan belajar sedikit tentang pemikirannya. Tapi siapa sebenarnya Al-Ghazali? Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dia hidup di abad ke-11, di mana masa dunia Islam sedang berada di puncak kejayaan ilmiah. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama lewat karyanya yang monumental, Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mencoba menjawab pertanyaan besar, bagaimana ilmu bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Menurut Al-Ghazali, ilmu itu tidak cuma soal logika atau teori. Ilmu juga harus punya manfaat spiritual. Misalnya, ilmu kedokteran harus bisa membantu orang sehat agar bisa beribadah lebih baik. Ia juga terkenal karena kritiknya terhadap filsafat Yunani, terutama dalam bukunya Tahafful al-Falasafiyah. Buku ini jadi perdebatan panjang antara filsafat dan agama di dunia Islam. Berikutnya ada Al-Khwarizmi. Kalau kalian pernah dengar kata aljabar, itulah warisan terbesarnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia hidup di abad ke-9, salah satu masa paling produktif dalam sejarah dunia Islam. Lewat bukunya yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Khwarizmi mengenalkan konsep-konsep matematika yang kita pelajari sampai sekarang. Persamaan kuadrat, itu dia yang memulainya. Bahkan nama algoritma yang sering kita dengar di dunia teknologi berasal dari namanya, Al-Khwarizmi. Selain matematika, ia juga membuat peta dunia yang lebih akurat pada masanya dan memperkenalkan cara menghitung waktu dengan lebih presisi. Tidak salah kalau dia dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Lalu yang selanjutnya ada Ibnu Sina, yang dikenal di barat dengan nama Avicenna. Kalau awal Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar, maka Ibnu Sina ini adalah bapak kedokteran modern. Dia hidup di abad ke-10 dan menghasilkan karya luar biasa bernama Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini nggak cuma dipelajari di dunia Islam, tapi juga jadi rujukan utama di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Bayangkan, sebelum ada teknologi modern,
Ibnu Sina sudah memahami pentingnya diagnosis dan pengobatan yang holistik, memperhatikan kesehatan fisik, pikiran, dan juga jiwa. Dia juga berkontribusi besar dalam bidang filsafat, khususnya tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kalau kalian pernah dengar konsep psikomatik, bagaimana pikiran bisa memengaruhi tubuh, itu adalah salah satu ide dari Ibnu Sina. Dan yang terakhir ada Al-Farabi, atau yang sering disebut dengan guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi hidup di abad ke-10 dan dikenal karena pemikirannya tentang filsafat politik. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, atau Kota Utama. Di buku ini Al-Farabi membahas tentang bagaimana menciptakan negara yang ideal. Menurut dia, pemimpin itu gak cukup cuma punya kekuasaan, dia harus bijaksana, punya akal yang tinggi, dan peduli pada rakyatnya. Menariknya, Al-Farabi juga pernah percaya bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan tertinggi dari sebuah masyarakat. Selain politik, dia juga membahas musik dan bagaimana musik bisa memengaruhi emosi manusia. Jadi, Al-Farabi ini gak cuma seorang filsuf, tapi juga seorang musisi dan ahli seni. Jadi itulah keempat tokoh, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Mereka adalah bukti bahwa filsafat bukan cuma teori, tetapi juga tentang bagaimana pemikiran bisa mengubah dunia, mulai dari agama, ilmu pengetahuan, kedokteran, sampai politik. Mereka memberikan dasar bagi peradaban yang kita nikmati hari ini.